wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan pastinya semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia meskipun masih dalam suasana jarak jauh. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video pembelajaran kita kali ini akan mencapai kompetensi dasar 3.9 dan juga 4.9. 3.9 yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Itu merupakan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam video pembelajaran kali ini. Langsung saja kita mulai ke materinya. Sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Harus sudah siap dong. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai unsur pembangun dari teks cerpen yang merupakan materi lanjutan dari materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa aja sih? Ya, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian cerpen, kemudian nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Apa saja nilai-nilai yang ada di dalam cerpen? Oke, betul sekali. Nilai moral, nilai religius, nilai sosial, nilai pendidikan, dan juga nilai-nilai lainnya. Nah, cerpen itu merupakan teks fiksi atau karangan dari pengarangnya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan materi berkaitan dengan unsur pembangun dari teks cerpen. Nah, dalam materi kali ini kita nggak hanya belajar mengenai unsur pembangun teks cerpen, tetapi kita juga belajar mengenai struktur teks cerpen dan juga ciri kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen. Itu merupakan materi kita pada hari ini. Langsung saja kita mulai ke materinya. Nah, untuk materi kita yang pertama yaitu berkaitan dengan unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen ini sering disebut juga dengan unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Ya, betul sekali. Jadi unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun teks cerpen yang berasal dari teks cerpen itu sendiri. Ada beberapa bagian dalam unsur intrinsik ini. Yang pertama yaitu tema. Ayo, tahu tema atau enggak? Oke, tema adalah gagasan yang menjadi pokok alur menceritakan teks cerpen itu. Contohnya nih, teman-teman atau anak-anakku semua ingin membuat cerpen dengan tema pendidikan. Pastinya nanti ceritanya itu berkaitan dengan sekolah, belajar, kemudian lomba-lomba dan lain sebagainya. Atau teman-teman semua ingin membuat cerpen bertemakan kasih sayang. Berarti apa kira-kira judul atau cerita yang akan dikembangkan? Ya, betul sekali. Salah satu contohnya adalah cerpen berkaitan dengan kasih sayang orang tua. Nah, itu merupakan berkaitan dengan tema. Tema itu ada banyak sekali, teman-teman. Tema ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di kehidupan kita. Contoh nih, tadi sudah Ibu sampaikan, pendidikan, kemudian kasih sayang, selain itu ada kekuasaan, kemudian ada kecemburuan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tema-tema yang bisa kalian gali untuk membuat cerpen. Kemudian, yang kedua yaitu amanat. Pasti kalian sudah tahu amanat dong ya. Kelas 11 harus sudah tahu berkaitan dengan amanat. Amanat itu apa? Ya, betul sekali. Amanat itu merupakan pesan yang terkandung dalam cerita itu. Nah, kalau ini berkaitan dengan cerpen, berarti amanat ini adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui teks cerpen ini. Jadi, misal dari cerpen sekolahku atau cerpen berkaitan dengan giat belajar, nah itu nanti masuk
amanatnya itu seperti apa yang bisa dipelajari oleh teman-teman atau yang membacanya. Nah, itu merupakan amanat. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan penokohan. Apa sih penokohan itu? Ya, penokohan merupakan penggambaran watak atau karakter yang dilakukan oleh pengarang. Dalam menggambarkan karakteristik watak atau tokoh ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara teknik analitik langsung. Teknik analitik langsung merupakan teknik penggambaran karakteristik tokoh dengan cara menggambarkan secara langsung. Jadi tokoh itu menggambarkan secara langsung wataknya seperti apa. Coba dilihat dari contoh yang sudah Ibu tampilkan. Nah, ini merupakan contoh teknik analitik langsung. Kemudian yang kedua, penggambaran fisik dan juga perilaku tokoh. Karakteristik tokoh atau watak tokoh itu dapat diketahui melalui perilaku dan juga fisik mereka. Seperti yang Ibu tampilkan contoh di depan ini. Kemudian yang ketiga, penggambaran lingkungan perilaku atau kehidupan tokoh. Nah, dari contoh yang sudah Ibu sampaikan, Ibu tampilkan ini merupakan contoh analisa atau penggambaran karakteristik tokoh melalui kehidupan tokoh. Kemudian yang keempat yaitu penggambaran tata kebahasaan tokoh. Jadi seperti yang ada di contoh, ini merupakan salah satu contoh penggambaran karakteristik melalui tata kebahasaan tokoh. Kemudian yang kelima yaitu pengungkapan jangan pikiran tokoh. Jadi pikiran, perasaan dan juga apa yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya ada di ini. Nah, di sini contohnya merupakan penggambaran karakteristik watak tokoh melalui jalan pikiran atau perasaan tokoh. Kemudian yang terakhir yaitu penggambaran melalui tokoh lain. Jadi seperti yang ada di contoh, ini merupakan contoh dari penggambaran karakteristik melalui orang lain. Jadi orang lain yang menceritakan tokoh ini tuh seperti apa. Nah, itu merupakan berkaitan dengan penokoh. Kemudian yang keempat yaitu alur. Udah tahu alur itu apa? Alur merupakan kronologis atau pola pengembangan cerita. Nah, alur itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur maju mundur maupun sebaliknya, mundur kemudian maju. Nah, ini merupakan sebuah pola pengembangan nih. Dari misal kalau alurnya maju berarti ceritanya itu maju terus ke depan, orientasinya ke depan. Kemudian kalau alurnya mundur, otomatis cerpen ini berorientasinya ke belakang atau ke masa lalu. Nah, itu merupakan berkaitan dengan alur. Kemudian yang kelima yaitu berkaitan dengan latar. Latar itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu latar waktu, tempat, dan juga suasana yang digunakan dalam cerpen ini. Ini merupakan berkaitan dengan latar. Otomatis anak-anakku semua sudah tahu ya dan sudah paham karena sudah kelas 11, jadi sudah paham latar itu seperti apa. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini termasuk ke dalam unsur intrinsik dari cerpen karena gaya bahasa ini bertujuan untuk mempersuasi orang-orang dalam membaca cerpen ini. Jadi selain juga halnya membujuk, gaya bahasa juga bisa dilakukan untuk menggambarkan karakter tokoh secara lebih mendalam. Kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan struktur teks cerpen. Sebagai teks, cerpen juga memiliki struktur-struktur tersendiri. Ada 5 struktur atau 5 bagian dari struktur teks cerpen ini. Coba kita lihat dari gambar yang Ibu tampilkan. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita. Di bagian ini pengarang memperkenalkan antar tokoh, kemudian memperkenalkan situasi, memperkenalkan hal-hal awal yang berada atau yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengungkapan peristiwa. Nah, pada bagian ini pengarang sudah mulai memperlihatkan masalah yang menjadi awal dari permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di dalam cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menuju adanya konflik. Pada bagian ini sudah mulai terlihat konflik-konflik yang ditimbulkan dari masalah sebelumnya. Kemudian sudah mulai perasaan-perasaan tokoh tuh lebih ditonjolkan dalam
bagian ini. Kemudian yang keempat yaitu puncak dari permasalahan atau klimaks atau konflik. Puncak konflik atau klimaks. Nah, pada bagian ini pengarang sudah menceritakan secara gamblang, secara besar permasalahan yang terjadi di dalam cerpen ini. Jadi ini merupakan bagian inti dari cerpen. Kemudian yang terakhir yaitu penutup cerita atau penyelesaian cerita atau lebih sering dikenal sebagai ending. Nah, pada bagian ending ini sebenarnya ada dua hal nih karakteristik pengarang. Jadi ada yang pengarang itu menceritakan secara gamblang ending dari cerpen yang dia buat, sehingga dari awal sampai akhir itu ceritanya runtut dan mudah dipahami oleh pembaca. Namun ada juga pengarang yang memberikan ending di mana penyelesaian ini itu diberikan kesempatan oleh pembaca untuk berimajinasi ending dari cerita ini itu seperti apa, atau kalau teman-teman lihat ini sering dikenal sebagai ending atau penyelesaian yang menggantung. Jadi mungkin menurut A ini endingnya seperti ini, menurut B seperti ini. Nah, ini merupakan ending yang menggantung. Jadi tergantung dari imaji pembacanya. Itu merupakan struktur yang ada di dalam teks cerpen. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan ciri kebahasaan teks cerpen. Nah, ciri kebahasaan teks cerpen ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu sering menggunakan kata yang berkonotasi lampau. Contohnya, ketika itu, pada masa itu, pada tahun lalu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sering menggunakan kata kerja atau kata hubung yang bermakna kronologis atau kata hubung kronologis. Contohnya, kemudian, sejak saat itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu sering menggunakan kata kerja yang bermakna peristiwa. Contohnya, menyuruh, memberi, membawa, dan lain sebagainya. Kemudian sering menggunakan kata kerja yang bersifat pikiran atau perasaan tokoh. Contohnya, menginginkan, mengharapkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan dalam teks cerpen ini sering menggunakan dialog. Jadi pastinya dalam cerpen ini akan terdapat tanda kalimat langsung, yaitu apa? Tanda petik. Nah, itu merupakan ciri kebahasaan dari teks cerpen yang harus diperhatikan. Nah, itu tadi merupakan materi kita pada pembelajaran kali ini. Apa saja yang sudah dipelajari? Yang pertama yaitu unsur pembentuk teks cerpen. Ada tema, penokohan, amanat, latar, alur, dan juga gaya bahasa. Kemudian berkaitan dengan struktur, ada 5 yang dipelajari. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita, kemudian pengungkapan masalah, kemudian yang ketiga menuju adanya konflik, yang keempat puncak konflik, yang kelima penyelesaian. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan ciri kebahasaan teks cerpen. Yang pertama yaitu sering menggunakan kalimat bermakna lampau. Kemudian yang kedua, sering menggunakan kata penghubung kronologis. Kemudian yang ketiga, sering menggunakan kata kerja yang mengungkapkan suatu peristiwa. Contohnya memberi, membawa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sering menggunakan kata kerja yang berasal dari pikiran atau perasaan tokoh. Contohnya mengharapkan, menginginkan. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat banyak dialog. Otomatis ketika banyak dialog maka sering menggunakan tanda untuk kalimat langsung yaitu tanda petik. Nah, itu merupakan materi kita pada pembelajaran cerpen kali ini. Kemudian sebagai tugas di mana Ibu menilai kemampuan pemahaman kalian untuk materi kali ini, Ibu akan memberikan tugas harian seperti biasa. Nah, tugas harian ini akan Ibu sampaikan melalui Google Form yang Ibu kirimkan beserta dengan link video ini. Nah, link Google Form itu berisi pertanyaan berkaitan dengan analisis unsur intrinsik dan juga
ciri kebahasaan yang ada di dalam cerpen Robohnya Surau Kami? Jawaban diketik, kemudian setelah itu kirimkan kembali ke link Google Form yang sudah Ibu berikan. Link Google Form itu akan tertutup otomatis jam 7 malam. Itu merupakan tugas harian dari video kali ini ya. Tapi jangan lupa untuk video yang kemarin atau tugas yang kemarin Ibu berikan adalah tugas proyek yang akan Ibu tagih atau teman-teman harus mengumpulkannya itu di pertemuan minggu depan. Nah, itu merupakan tugas-tugasnya nih. Kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya Ibu tahu bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita kali ini. Apabila masih ada yang belum paham atau kesulitan, bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp group supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu apa sih yang dibahas atau yang ditanyakan itu apa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Apabila masih terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun bertindak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Apabila ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp group. Jangan lupa juga ketika anak-anakku semuanya keluar rumah atau berkegiatan di luar rumah harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita pada kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.